Shalom. Sungguh sangat mengucap syukur setiap kita bertemu dalam program Bible Study Online CK7. Pengertian kita tentang firman Allah, walaupun sedikit demi sedikit, namun kita mendapatkan kebenaran sesuai dengan apa yang tertulis, apa yang dimaksud Tuhan, dan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, kalau saudara ingat bahwa Mazmur 55, Mazmur 56, termasuk Mazmur 57 ini adalah Mazmur-Mazmur yang digubah oleh Daud ketika dia menghadapi problem masalah dalam hidupnya. Sering saya katakan bahwa Raja Daud ini akrab dengan masalah, saudara. Tetapi juga mendapatkan pertolongan-pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, pada Mazmur 57 ini dia berkata bahwa ketika aku diburu musuh, maka Tuhan yang menolong, Allah yang menolong. Nah, kisahnya seperti apa? Apa yang melatar belakangi peristiwa di Mazmur 57 ini? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Kami datang kepadamu Tuhan, sumber pertolongan kami, Allah yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Yesus, terima kasih, syukur bagimu Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Amin, amin, amin. Di tengah kesesakan, di tengah penderitaan, di tengah para musuh yang mengancam keselamatan kami, Engkau Allah Immanuel. Engkau Tuhan menyertai anak-anak-Nya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Bahkan tangan-Mu selalu memegang kami. Inilah pujian iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan menjadi pedoman apa yang dapat kami lakukan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan membaca dari Mazmur 57, Perjanjian Lama halaman 613. Demikian firman Tuhan. Diburu musuh, tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Nah, ini merupakan miktam. Miktam itu adalah sesuatu perintah dari Raja Daud untuk disampaikan kepada pemimpin biduan atas peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup Daud, supaya diceritakan kepada generasi dan menjadi sebuah kewajiban, dimazmurkan, dikidungkan, diceritakan pada perayaan-perayaan ibadah orang Yahudi. Nah, kalau kita tadi membaca, sebenarnya kita familiar sekali dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara. Mengapa? Karena banyak dari ayat ini disadur atau diambil sebagai sebuah syair pujian di masa-masa perjanjian baru ini. Sebagai contoh saja, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Itu lagu, saudara. Lalu ada lagi, ketika apa? Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi,
Aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ini juga syair pujian. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit tadi ya. Kebesaranmu mengatasi sampai ke awan-awan. Itu juga nyanyian pujian. Jadi kalau dulu merupakan miktam Daud bagi para biduan atau penyanyi atau worship ya, leader, penyembah-penyembah Allah di dalam upacara ibadah-ibadah di bait suci atau di sinagoga atau di apapun juga. Nah, sekarang ini perjalanan baru kita menyanyikan pujian lewat apa yang dimasmurkan oleh Daud. Luar biasa saudara-saudara. Ini sangat-sangat luar biasa. Ternyata Mazmur Daud itu sangat-sangat memberkati, menginspirasi, dan membuat kita mengerti bagaimana tangan Tuhan menolong anak-anaknya. Nah, dalam hal ini, Daud memberikan pengajaran. Ketika dia sedang dikejar-kejar musuh, dia tahu persis tempat pertolongannya hanya kepada Tuhan. Latar belakang Mazmur 57 ini saudara, ketika apa? Ini sebenarnya disusun atau digubah oleh Daud kira-kira tahun 1060 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Kapan waktunya? Kapan peristiwanya? Saat Daud lolos dari Raja Akis di kota Gad. Ingat ya, waktu dia pura-pura gila yang pernah kita pelajari di pasal sebelumnya. Lalu dia melanjutkan pengasingannya atau pelariannya. Mencari pertahanan di mana? Di sebuah gua namanya Gua Adulam. Kisah ini kalau kita akan lihat dan pelajari lagi ada di 1 Samuel pasal 21, 22. Saudara. Bagaimana Daud lari dari Saul. Dia pikir kalau Saul mengejar dia mau gak mau saya harus lari ke Filistin. Karena Saul menganggap Filistin itu adalah musuh besarnya. Gak mungkin Saul sampai ke Filistin. Gak mungkin Saul mengejar Daud sampai Filistin. Dan betul memang Saul tidak pernah menginjakkan di Filistin untuk mengejar Daud. Tetapi ternyata di Filistin pun Daud gak aman. Sampai dia harus pura-pura gila karena dikenali oleh petugas raja. Petugas kerajaan. Ini Daud bin Isai. Orang Bethlehem itu. Orang Israel itu. Yang mengalahkan jagoan kita. Yaitu Goliat. Mereka ingat. Bahwa jagoan Filistin. Karena Gad itu wilayah Filistin. Pernah dikalahkan oleh Daud. Maka ketika Daud ada di situ. Kesempatan ini. Mengalahkan Daud gitu. Wah, begitu Daud dengar itu saudara. Apa yang terjadi? Dia pura-pura gila. Dia pura-pura gila. Supaya apa? Lolos dari Raja Akis. Dan benar. Memang Raja Akis tidak membunuh Daud. Karena buat apa ini orang gila ini. Usir saja. Diusir. Nah, ketika dia diusir. Dia lari ke pegunungan dan padang gurun. Sampailah di sebuah gua. Namanya Gua Adulam. Saudara. Gaya penulisan. Temanya itu sama persis. Dengan pasal sebelumnya. Bagaimana dua Mazmur ini, 56 dan 57 ini sama persis. Mengapa sampai Daud mengubah hal yang sama? Sekali lagi, supaya bangsa Israel tahu. Allah yang disembah Daud, Allah yang memilih Daud menjadi Raja Israel untuk menggantikan Saul adalah Allah yang dapat dipercaya. Sebagai tempat perlindungan dan pertolongan bagi anak-anaknya yang mengalami permasalahan. Bahkan dua Mazmur ini, 56, 57 ini saudara, dimulai dengan kata-kata serupa. Terbagi menjadi dua bagian yang masing-masing diulang-ulang kembali tentang apa? Berbicara tentang penindasan yang sama. Kesulitannya diungkapkan dengan cara yang sama. Tetapi juga kepercayaan kepada Allah dikemukakan dengan cara yang sama. Jadi 57 dan 56 ini adalah Mazmur yang identik sama, saudara. Tetapi mari, tidak ada hal yang tidak perlu kita ketahui. Sebab kalau semakin kita tahu firman Allah, kita akan mengerti rahasia-rahasia di dalamnya. Nah, dalam doanya,
Daud memberikan sebuah pernyataan. Kalau dulu seperti burung muda, ya, seekor anak burung muda yang secara naluri mencari perlindungan di bawah naungan sayap induknya. Ini ayat yang kedua, ya. Sebab kepadamu jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Jadi Daud itu memposisikan Tuhan sebagai induk burung, di mana sayap induk itu menjadi tempat yang aman bagi anak-anaknya. Ini personifikasi dari pernyataan Daud lewat Mazmur ini. Isi doa yang dipanjatkan Daud kepada Allah yang maha tinggi. Sebab ia yakin bahwa ketika dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan yang maha tinggi, maka Tuhan akan memberikan kesetiaan, kebenaran, pertolongan dari kejaran para musuh yang menginjak-injak dirinya. Saudara bisa bayangkan itu. Kita bisa mengenal Daud dalam setiap peristiwa kehidupannya dari apa yang ditulisnya, saudara. Daud betul-betul mengalami masa tekanan yang luar biasa. Daud betul-betul terinjak-injak kehidupannya. Bayangkan orang yang diurapi Tuhan, mengalahkan Goliat, dielu-elukan oleh seluruh Israel. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Hitungan laksa itu 10.000. Jadi kalau berlaksa-laksa artinya berpuluh-puluh ribu. Dan itu membuat hati Saul iri kepada Daud. Bukan kesalahan Daud. Daud tidak ada prinsip salahnya di dalam peristiwa ini. Ketika dikejar-kejar sampai ke Gat, sampai ke Gua Adulam. Ini yang digambarkan sebagai apa? Aku diinjak-injak oleh para musuhku. Daud menyatakan itu kepada Tuhan. Dan luar biasa, Daud mengalami sebuah pertolongan, mengalami kenyamanan dalam menghadapi permasalahan. Ingat ya saudara, permasalahan tetap ada. Tindasan-tindasan para musuh tetap mengancam kita. Persoalan selalu bergulung-gulung seperti ombak di laut yang tidak pernah berhenti. Tetapi yang membedakan begini, kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita itu memandang masalah dengan kacamata kebenaran, kekuatan dari Tuhan, dan iman bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Berbeda kalau manusia yang tidak tinggal di dalam naungan Allah, tidak tinggal dalam kebenaran, dia menghadapi masalah dengan caranya sendiri. Dia memutar otaknya sendiri bagaimana mengalahkan musuh, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana keluar dari kemelut problem hidup ini. Caranya sendiri. Tapi Daud tidak. Dia cari tempat yang benar dulu. Di mana itu? Di bawah kepak sayap induk burung itu, yaitu di bawah naungan Allah yang maha tinggi. Ini menggambarkan tentang kasih Allah, perlindungan Tuhan, kekuatan ilahi, dan kehadiran Allah penuh membawa kemurahan kepada Daud. Ini rahasia bagaimana seseorang anak Tuhan mampu mengalahkan masalah, keluar dari jerat penangkap burung itu. Ketika kita berlindung di bawah sayap Tuhan, saat menghadapi masalah, kita hampiri Dia dalam doa-doa kita, saat teduh kita, doa fajar kita, menara doa kita. Saat kita beribadah memuji menyembah Tuhan, kita sedang ada dalam kepak sayap Tuhan itu. Maka disitulah kita mendapatkan jawaban doa. Disitulah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Disitulah kita mendapatkan penghiburan, kenyamanan, tempat yang teduh terlindung dari segala macam badai apapun juga. Seperti anak burung Raja Wali, kalau induknya datang, dia aman, tentram, tidak perlu takut. Sebab induknya lah yang akan melindungi anak-anaknya dari para musuh, termasuk alam semesta yang seolah-olah ingin menghancurkan mereka. Ini saudara, Mazmur ini betul-betul mengingatkan kita, ayo datang kepada Tuhan.
Bahaya apa yang mengincar saudara? Masalah apa yang mendekat kepada saudara? Ketakutankah? Kekhawatirankah? Atau rasa putus asakah yang sedang saudara alami hari-hari ini? Mari belajar dari Mazmur. Tempat yang aman adalah dalam lindungan Tuhan. Sementara para musuh merancang serangan-serangan untuk anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Sementara musuh-musuh merencanakan untuk mengepung kita semuanya. Dengan cara apa? Menyiapkan senjata-senjata yang mematikan. Hujatan-hujatan. Bahkan sampai saat diinjak-injak. Ancaman untuk menginjak-injak anak-anak Tuhan. Hanya ada satu tempat yang membuat kita nyaman. Satu tempat yang membuat kita aman. Yaitu di dalam hadirat Tuhan. Nah, sangat menarik saudara. Kenapa? Setelah pemazmur dalam hal ini Daud mengumpamakan dirinya dengan dikejar-kejar binatang buas. Seolah dikejar pemangsa gitu ya. Serigala yang hendak menerkam dia. Singa yang hendak menghancurkan dia. Tiba-tiba Daud mengubah gambaran tentang orang-orang yang memasang jerat atau jaring. Untuk apa? Untuk memburu Daud. Untuk membinasakan Daud. Jadi ini gambaran bahwa masalah Daud tidak pernah selesai. Kemenangan demi kemenangan diberikan. Tetapi masalah selalu ada. Sama seperti saudara dan saya. Dapat masalah satu, kita datang kepada Tuhan, diberikan kemenangan. Tapi Tuhan izinkan ada masalah lain lagi. Selama kita masih ada di dunia, masalah tidak akan pernah selesai, saudara. Saya sering katakan, manusia semuanya punya masalah. Punya. Tetapi kita punya jalan keluarnya. Apa itu? Keyakinan akan Allah atau Tuhan kita. Yang membuat mata rohani kita dapat melihat bahwa rancangan dari para musuh, sindikat-sindikat kejahatan itu akan dapat kita kalahkan. Sebab apa? Hukuman Allah pasti akan menimpa para musuh kita. Lihat ayat yang ke-7. Ya, ayat ke-7. Tadi kan mengumpamakan seperti anak burung gitu ya, yang teduh terlindung di bawah sayap induknya. Sekarang Daud memberikan sebuah gambaran. Ada orang-orang yang memasang jerat, memasang jebakan supaya kita jatuh dalam lubang itu. Tapi lihat, iman Daud seperti apa saudara? Ayat 7. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Kalau Daud mengatakan seperti ini. Ya, di depanku ada jaring. Ya, di depanku ada lubang. Yang dirancang oleh para musuhku. Musuh yang jahat itu. Tetapi ketika aku berlindung kepada Allah. Ternyata jaring dan lubang itu justru akan menimpa mereka yang membuatnya. Dalam hal ini musuh-musuh Daud. Mengapa Daud bisa berkata seperti itu? Karena Daud meletakkan iman pengharapannya dan percaya penuh. Tuhanlah yang sanggup menolongnya. Ini bukan tanpa alasan saudara. Sebab Daud ketika dia sebagai gembala kambing domba yang 2-3 ekor. Gembala domba-domba bapaknya itu Isai. Ketika dia kan kerjaannya menggembalakan domba. Saudara. Dan ketika domba itu sedang apa? Sedang diancam oleh musuh atau pemangsa. Bisa saja ya serigala, bisa binatang buas yang hendak memangsa domba itu. Daud dengan cekatan, dengan berani, dan dengan kekuatan yang dia miliki mengalahkan para pemangsa domba-dombanya itu. Dari situlah pengertian tentang bagaimana seorang gembala yang melindungi ternaknya, melindungi kawanan dombanya, itu menyerahkan nyawanya, berani untuk melindungi domba-domba gembalaannya. Maka konsep itulah yang dipakai oleh Daud, bahwa ketika aku sebagai domba Allah,
Ketika aku sebagai orang-orang yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, aku datang kepada Gembala yang agung, yaitu Allah itu sendiri. Luar biasa, saudara. Cara Daud mengutarakan Mazmur ini bukan sekedar omongan keluar dari mulutnya. Bukan sekedar syair yang keluar dari bibirnya. Tapi betul-betul pengalaman hidup. Kesaksian Daud yang luar biasa. Lepas dari jerat penangkap burung. Lepas dari lubang maut itu. Sebab apa? Dia bertahan di dalam kepak sayap Allah. Bertahan dalam perlindungan Tuhan itu. Maka jaring yang dipasang, jebakan yang dipasang, tidak akan menimpa Daud. Itu akan menimpa para musuh. Itulah sebabnya kita meneladani apa yang Daud imani. Kalau dulu dia percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah nenek moyang Daud. Yang nanti pada saat perjanjian baru melahirkan Yesus Kristus, anak Daud itu. Dia raja di atas segala raja. Yesus lahir dari keturunan Daud. Yang sekarang ini kita percaya sebagai juru selamat kita. Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah gembala yang baik buat kita. Teladan Daud ketika dia bernaung di dalam tongkat gembala yang baik itu. Maka dia teduh terlindung, aman dari jerat penangkap burung. Dari mangsa-mangsa yang hendak mencakar dia. Itulah hal yang sama dapat kita imani. Bahwa di dalam Yesuslah ada perlindungan. Di dalam Yesuslah ada ketenangan. Di dalam Yesuslah ada jalan keluar. Sebab Yesus adalah penolong satu-satunya buat saudara dan saya. Luar biasa bukan? Jadi ketika kita belajar Mazmur ini saudara, kita mengerti pola pikir Daud dan bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan dahsyat itu. Ini teladan Daud, ya saudara. Nah, kita lanjutkan sedikit. Setelah menuntaskan doanya, permohonan, pernyataan iman gitu ya. Kini hati Daud kembali meluap dengan ucapan syukur dan sukacita surgawi. Ini penting. Mengapa saudara? Kita perlu ketenangan, ketentraman, keteduhan ya. Lalu kepastian tentang kemenangan. Gimana caranya? Kita harus ditenangkan dulu jiwa kita. Kita harus menerima dulu ketenangan jiwa kita. Sukacita surgawi harus turun. Masalah memang belum selesai. Mungkin ya, hutang kita belum lunas. Cicilan belum selesai. Tetapi ketika kita berharap sama Tuhan, maka sukacita surgawi itu turun. Mari kita lihat di ayat yang ke-8. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Kata-kata hatiku siap ini artinya begini. Setelah mendapatkan penghiburan, kekuatan, kepastian atas jawaban doa, Daud meyakini itu bahwa aku pasti menang. Makanya siaplah hatiku untuk bermazmur dan memuji Allah. Karena sukacita surgawi sudah turun atas dirinya. Saudara, kita perlukan itu. Sukacita surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan. Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Artinya apa? Ada jaminan bahwa sekalipun Yesus sudah naik ke surga, tetapi sukacita surgawi dan jaminan akan sukacita ilahi itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya maka mengucap syukurlah kepada Tuhan. Memang di tengah kehidupan kita ini ada musim ketika kehangatan sinar mentari dapat kita rasakan. Pertolongan Allah dapat kita nikmati. Kesejahteraan, keamanan, kesehatan, ya, keluarga yang baik-baik saja kita alami. Namun ada kalanya di dalam kehidupan kita tiba-tiba muncul oleh sesuatu yang membuat kita merasa menderita. Saya akan sebutkan itu. Saudara pasti mengalaminya. Ada ujian, ada pencobaan,
Ada hal-hal yang tidak kita harapkan kok tiba-tiba terjadi. Tapi ingat, Daud pernah mengalaminya juga. Daud pernah mengalaminya juga. Dan bagaimana dia mengeluarkan dirinya dari permasalahan dengan cara berlindung kepada Allah. Dia mengucap syukur, maka yang diterima adalah sukacita surgawi. Itulah juga yang seharusnya kita lakukan. Saya akan tutup dengan sebuah pengertian yang begini, saudara. Ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari Daud. Yang pertama, ia berseru kepada Allah dan mempercayakan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Itu langkah pertama. Percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Sebab dia tahu tangan Tuhanlah yang perkasa. Yang kedua, Daud fokus perhatiannya kepada kemuliaan Tuhan. Bukan kepada masalah, bukan kepada musuh, bukan kepada jaring atau jerat atau lubang itu. Tapi dia fokus kepada Allah. Yang dicari Daud adalah hadirat Tuhan. Kalau Tuhan melawat, hadirat dapat kita rasakan. Jalan keluar itu ada di depan kita, saudara. Dan yang ketiga, Daud bersukacita dengan cara apa? Menantikan pertolongan Tuhan. Kata menantikan artinya pertolongannya belum datang. Masih kita tunggu, menanti saatnya. Tetapi dia bersukacita. Kita berdoa minta kesembuhan. Walaupun kita belum sembuh, tapi kita bersukacita. Kenapa? Karena kita punya jaminan kepastian dari Tuhan. Bahwa bilur-bilurnya pasti menyembuhkan kita. Itulah teladan Daud yang luar biasa. Oleh sebab itu mari belajar dari Mazmur 57 ini tetap mengandalkan Tuhan. Masalah boleh datang, tapi Allah sanggup mengatasinya. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Apapun masalahmu, apapun penderitaanmu saat ini, Tuhan sanggup menolong, mengeluarkan saudara dari jerat penangkap burung. Melepaskan dari lubang jurang maut yang dirancang oleh musuh kita. Sebab bukan kita yang akan masuk ke lubang itu, tapi musuh-musuh kita lah yang akan terjun ke dalam jurang maut itu. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami selesai merenungkan Mazmur 57 ini. Bagaimana ketika Daud diburu musuh, dia datang kepada Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Kami mau meneladani ini ya Tuhan. Supaya kami keluar dari masalah kami. Memenangkan setiap masalah hidup kami. Kuatkan, teguhkan kami semuanya. Dengan janji-Mu yang luar biasa itu. Di bawah kepak sayap-Mu kami teduh terlindung. Dan aman di dalam kepak sayap Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Ketika mereka mengalami masalah. Mereka tahu sekarang jalan keluarnya. Datang kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Maka sukacita ilahi akan melingkupi kami semuanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.